I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra. Saya di sini akan membahas hal tentang peluang. Apa sih itu peluang? Mari kita bahas dan simak dengan sesama. Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Peluang tidak hanya membahas hal yang mendasar, tetapi hal yang lebih kompleks. Jika hal yang mendasar seperti permainan dadu, maka hal yang kompleks itu seperti investasi, ramalan cuaca, dan asuransi, dan banyak hal kompleks lainnya. Dasar peluang terbagi menjadi 2, yaitu ada ruang sampel dan titik sampel. Apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel juga sering dinyatakan sebagai simbol S. Contoh ruang sampel dalam dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada juga yang namanya titik sampel. Apa titik sampel? Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contoh dari titik sampel adalah jika kita melemparkan sebuah buah dadu, maka yang keluar adalah angka 4. Kenapa angka 4? Karena angka 4 adalah bagian dari ruang sampel. Peluang juga mempunyai 2 jenis, yaitu peluang klasik dan peluang empirik, yang akan dibahas oleh teman saya yang bernama Sahara Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawa oleh teman saya sebelumnya, Nabila Zahra. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sahara Rahmat. Saya akan menjelaskan 2 jenis peluang, yaitu peluang klasik dan peluang empirik. Mari kita bahas materi kita yang pertama, yaitu peluang klasik. Apa itu peluang klasik? Peluang klasik adalah peluang yang pertama kali dipelajari oleh matematikawan pada abad 17 dan 18, di mana semua kejadian ditentukan oleh ruang sampel. Pada jenis peluang klasik ini, semuanya memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Misalnya, ada sebuah kartu bridge, yang dimana kartu bridge tersebut memiliki peluang yang sama, dan peluangnya adalah 1/52. Secara matematis dapat kita rumuskan dengan peluang A sama dengan banyak kejadian A dibagi dengan banyak ruang sampel. Mari kita bahas contoh dari peluang klasik. Dimisalkan ada seperangkat kartu bridge, yang dimana kita mengambil kartu merah bernomor 10. Kemudian kita disuruh menentukan peluang dari kartu merah bernomor 10 tersebut. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, cara penyelesaiannya kita harus mengetahui, yang pertama kita harus mengetahui apa yang dibicarakan oleh soal tersebut. Ya, yang dibicarakan oleh soal tersebut adalah tentang kartu bridge, yang dimana ruang sampelnya adalah 52, sehingga banyak ruang sampelnya sama dengan 52. Kemudian dikatakan kita mengambil 2 kartu merah bernomor 10. Jadi banyak kejadian A sama dengan 2. Nah, dengan menggunakan teori peluang klasik yang telah kita pelajari,
kita dapat merumuskan atau kita dapat mengambil rumus dengan peluang A sama dengan banyak kejadian A dibagi banyak ruang sampel. Banyak kejadian A tadi ada berapa? Banyak kejadian A tadi ada 2. Nah, banyak kejadian A 2 dibagi dengan banyak ruang sampel. Banyak ruang sampel tadi berapa? Ada 52. Jadi 2/52 atau jadi 2/52 hasilnya 1/26. Mengapa bisa dapat 1/26? Karena sama-sama disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 2. Selanjutnya, mari kita bahas materi yang terakhir, yaitu peluang empirik. Apa itu peluang empirik? Peluang empirik adalah peluang suatu kejadian yang diambil dari hasil kejadian nyata. Secara matematis dapat kita rumuskan dengan peluang A sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A. Di sini kita dapat melambangkan frekuensi terjadinya kejadian A dengan FA dibagi dengan total frekuensi, di mana total frekuensi dapat kita lambangkan dengan N. Baik, mari kita bahas contoh dari peluang empirik. Misalnya, ada suatu perusahaan ingin melakukan observasi atau penelitian tentang banyaknya kendaraan yang digunakan oleh masyarakat, seperti soal yang di samping. Dari penggunaan transportasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung, perusahaan tersebut memilih 100 responden dari beberapa kecamatan di Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut ditunjukkan seperti pada tabel yang di samping. Kemudian, tentukan peluang masyarakat yang memilih mobil umum untuk digunakan dari Jakarta ke Bandung. Mari kita bahas pembahasannya. Jika A adalah kejadian masyarakat umum, maka ini disebut dengan frekuensi A atau FA, yang dimana jumlah FA di tabel tersebut adalah 15. Kemudian kita dapat menentukan kejadian A dengan menggunakan rumus peluang empirik, yang dimana rumus peluang empirik adalah peluang A sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A dibagi dengan total frekuensi, di mana jumlahnya adalah sama dengan 15 dibagi 100 sama dengan 0,15 atau 15%. Jadi, peluang masyarakat yang memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung adalah sebanyak 0,15 atau 15%. Nah, itulah 2 jenis peluang. Mungkin sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian dari video ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.